wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri 18 Indralaya Utara dan Dewan Guru semuanya yang saya hormati. Pertama, terima kasih atas kehadirannya di ruangan ini guna untuk mengikuti penyebaran pemahaman dari aksi nyata budaya positif dari saya, yang mana ilmu yang saya peroleh ini dari pendidikan guru penggerak. Baiklah Bapak Ibu, kita langsung saja memulai penyebaran pemahamannya. Judul aksi nyata yang saya buat ini adalah aksi nyata modul dari modul 1.4, yaitu budaya positif. Ya, penyebaran pemahaman budaya positif oleh Eti Lestari, saya Eti Lestari, CGP Angkatan 8 dari SD Negeri 18 Indralaya Utara. Adapun tujuan aksi nyata adalah penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di sekolah. Jadi, ilmu yang saya sebarkan nanti silakan Bapak Ibu pahami, kemudian kita terapkan bersama-sama berdasarkan pengalaman-pengalaman yang pernah ada, termasuk budaya positif di sekolah kita. Ya, adapun konsep inti dari budaya positif itu ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Apa saja itu nanti kita simak bersama-sama di slide-slide berikutnya. Jika nanti ada pertanyaan, silakan langsung saja Bapak Ibu, tidak perlu menunggu sesi terakhir. Kalau tidak mengerti langsung bisa bertanya. Ya, pembelajaran paradigma baru. Pembelajaran kita ini sebenarnya bukan baru, tapi menyempurnakan dari kurikulum yang sebelumnya. Pembelajaran paradigma baru adalah pembelajaran dengan paradigma yang dirancang untuk melakukan pembelajaran yang berpusat pada murid. Tugas guru hanya menuntun murid sesuai kodratnya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi tugas guru adalah menuntun murid, menumbuh kembangkan murid sesuai dengan kodrat yang ada dalam diri murid, sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu sendiri ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ada juga nomor 2, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nanti kita bahas satu persatu. Next. Ya, disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa imbalan, tanpa ancaman maupun hukuman, sehingga terbentuk murid-murid yang berkarakter, santun, jujur, peduli, dan bertanggung jawab. Jadi sekarang ini kita tugasnya untuk menumbuhkan kesadaran dari diri murid tanpa harus ada imbalan atau iming-iming atau ancaman. Misalnya kamu kalau tidak mengerjakan PR, ibu hukum maju di depan. Nah itu sekarang tidak ada lagi. Apalagi hukuman, tidak ada juga. Iming-iming atau imbalan tadi misalnya jika mengerjakan PR maka kamu akan mendapat nilai 100. Nah itu belum tentu juga 100 dapatnya karena belum tentu benar, tapi dengan adanya imbalan itu sekarang tidak diperbolehkan ancaman maupun hukuman, dengan tujuan kita membentuk motivasi intrinsik atau motivasi yang ada di dalam diri murid sehingga murid tersebut tergerak dengan sendirinya untuk melakukan disiplin-disiplin positif di sekolah. Next. Ada nilai-nilai kebajikan.
Nilai-nilai kebajikan itu disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakang. Contoh nilai kebajikan dari institusi atau organisasi yang ada di profil pelajar Pancasila sudah disebutkan tadi, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Sedangkan yang dari IBO, Primary Years, sikap murid itu bisa terwujud yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Jadi ini adalah sikap-sikap yang harus kita bentuk yang ada di dalam diri murid. Selanjutnya keterampilan hidup atau life skill, yaitu sikap yang dapat dipercaya, lurus hati, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Jadi semua ini adalah sikap-sikap yang harus kita bentuk yang ada di dalam diri murid. Selanjutnya, ya, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi kita semua mempunyai kebutuhan dasar, dan untuk mempertahankan kebutuhan dasar itu kita harus melakukan apapun itu yang terbaik. Selanjutnya, nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Bertahan hidup itu mencakup makanan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, dan lain-lain. Seperti yang saya bilang tadi, kita akan melakukan apapun untuk bertahan hidup. Contohnya makanan, kalau kita tidak punya makanan, tentu kita akan berusaha bagaimana kita bisa makan. Kalaupun di rumah tidak ada beras, pasti kita berusaha misalnya mancing atau masuk ke hutan nyari makanan yang lain. Pasti kita melakukan usaha-usaha untuk tetap mempertahankan hidup. Seperti juga pakaian, tempat tinggal, dan kesehatan. Kesehatan apalagi ini yang paling penting. Jangankan untuk sakit berat ya, sakit ringan aja, misalnya kita batuk, pilek, pasti kita berobat. Kita berusaha mempertahankan hidup dengan berobat. Selanjutnya ada kebutuhan rasa kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, diperdulikan, menjadi bagian dalam kelompok. Jadi murid ini belajarnya bisa berkelompok. Dalam satu kelompok itu pasti ada siswa yang merasa dikucilkan atau merasa tidak dianggap, tidak diterima, dan tidak diperdulikan. Itu biasanya ada. Seperti di kelas saya mengajar itu ada yang dia merasa tidak saya pedulikan. Jadi saya itu mungkin waktu menjelaskan materinya ngadepnya ke sana terus. Nah yang sebelah sini teriak-teriak Bapak Ibu, ibu. Begitu saya menyelesaikan penjelasan saya baliklah badan ke anak yang memanggil-manggil saya tadi. Ada apa nak? Nggak jadi deng katanya. Ya Allah, di sini rasanya kayak gimana gitu. Kasihan sama anak tadi, ternyata anak tadi merasa tidak diperdulikan, merasa tidak dianggap. Makanya dia mencari cara bagaimana dia bisa dipedulikan, bagaimana dia bisa dianggap. Jadi dalam belajar kita harus memberikan rasa yang sama kepada anak-anak. Jangan melulu ngadep ke sana atau yang ke depan aja, yang belakang enggak, seperti itu. Jadi harus ada kesamaan sesuai dengan kebutuhan murid. Ada yang murid tidak butuh merasa diterima, saya sudah bisa, nggak apa-apa, ibu nggak kesini nggak apa-apa. Ada yang seperti itu. Karena setiap karakter murid itu berbeda-beda. Kemudian kebutuhan dasar manusia yang lainnya adalah penguasaan. Terdiri dari harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Biasanya kita tidak dengar anak kalau misalnya dia berkelompok belajar, kita nggak dengar, dia merasa ini didengar. Salah satunya dengan cara mungkin kita suruh anak maju ke depan untuk membicarakan apa yang
ingin dia ungkapkan atau memberikan pendapat, ide-ide yang mereka ingin sampaikan. Jadi salah satunya caranya seperti itu. Untuk menjaga harga diri juga kita bisa berikan aplaus, bisa berikan acungan jempol untuk anak-anak tersebut sehingga harga diri dari anak tersebut terjaga. Wah, senang nih saya dapat jempol dari ibu misalnya. Selanjutnya kebebasan. Kebebasan itu adalah mencoba hal yang baru, mandiri, mampu mengandalkan dirinya. Jadi dalam pembelajaran kita juga harus memberikan ruang kepada anak agar anak-anak itu bisa mengeksplorasi lagi dirinya, mencoba hal-hal baru yang dia belum ketahui menjadi yang dia ketahui dan dia alami. Jadi bukan hanya tahu, tapi kita juga mendorong anak-anak untuk mengalami hal-hal yang baru itu. Kemudian kesenangan, yaitu bermain, humor, tertawa, ini perlu biar nggak tegang. Kita harus memberikan rasa yang sama kepada anak-anak. Jangan melulu ngadep ke sana, atau yang ke depan aja yang belakang enggak, seperti itu. Jadi harus ada kesamaan sesuai dengan kebutuhan murid. Ada yang murid tidak butuh merasa diterima, saya sudah bisa, nggak apa-apa, ibu nggak kesini nggak apa-apa. Ada yang seperti itu. Karena setiap karakter murid itu berbeda-beda. Kemudian kebutuhan dasar manusia yang lainnya adalah penguasaan. Terdiri dari harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Biasanya kita tidak dengar anak kalau misalnya dia berkelompok belajar, kita nggak dengar, dia merasa ini didengar. Salah satunya dengan cara mungkin kita suruh anak maju ke depan untuk membicarakan apa yang ingin dia ungkapkan atau memberikan pendapat, ide-ide yang mereka ingin sampaikan. Jadi salah satunya caranya seperti itu. Untuk menjaga harga diri juga kita bisa berikan aplaus, bisa berikan acungan jempol untuk anak-anak tersebut sehingga harga diri dari anak tersebut terjaga. Wah, senang nih saya dapat jempol dari ibu misalnya. Selanjutnya kebebasan. Kebebasan itu adalah mencoba hal yang baru, mandiri, mampu mengandalkan dirinya. Jadi dalam pembelajaran kita juga harus memberikan ruang kepada anak agar anak-anak itu bisa mengeksplorasi lagi dirinya, mencoba hal-hal baru yang dia belum ketahui menjadi yang dia ketahui dan dia alami. Jadi bukan hanya tahu, tapi kita juga mendorong anak-anak untuk mengalami hal-hal yang baru itu. Kemudian kesenangan, yaitu bermain, humor, tertawa, ini perlu biar nggak tegang terus anak-anak di dalam kelas, biar nggak ya konsentrasinya buyar. Kalau lama-lama tegang dia konsentrasinya buyar. Jadi sebaiknya dalam pembelajaran itu diselingi dengan permainan-permainan atau ice breaking untuk meningkatkan konsentrasi anak-anak dalam belajar. Jadi jangan untuk tertawa ini jangan gengsi lah Bapak Ibu, untuk ngajar anak itu jangan gengsi tertawa. Kalau misalnya dia lucu, ya kita tertawa nggak apa-apa sambil memberi acungan jempol, sambil memberi tepuk tangan yang meriah begitu. Jadi harus kita penuhi kebutuhan dasar anak-anak, apalagi di sekolah khususnya. Untuk sampai sini ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Saya persilakan. Ya silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari 5 kebutuhan dasar manusia ini ada 5 kebutuhan dasar manusia yang diketahui ini banyak terjadi permasalahan di kelas sehingga menimbulkan murid itu melakukan perilaku-perilaku yang di luar kebiasaan. Untuk salah satunya itu memenuhi kebutuhan yang 5 ini tadi kan. Nah di kelas itu ada juga anak yang dominan, artinya dia ingin memenuhi kebutuhan dalam hal kekuasaan. Maksudnya dia merasa bahwa dia hebat, kemudian seperti pemimpin ya.
mau dianggap pemimpin, dianggap berprestasi, dianggap baik, pokoknya semuanya dia semua. Nah, eh, menurut Ibu bagaimana cara mengatasi siswa yang seperti itu? Ya, itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk mengatasi anak-anak yang seperti itu, biasanya anak-anak itu suka mencari perhatian Bapak Ibu di dalam kelas itu. Bu, saya mau ini, Bu, saya mau ini. Dia itu mencari perhatian, apalagi dalam penguasaan ini dia ingin memimpin sebagai pemimpin ya. Sesekali boleh kita ngajak anak itu untuk memimpin doa dengan maju di depan kelas, berbicara dengan temannya. Marilah teman-teman itu misalnya di kelas saya ya. Setiap anak bergiliran maju ke depan kelas memimpin berdoa. Marilah teman-teman kita berdoa. Seperti itu saja, nggak usah yang terlalu tinggi. Itu juga termasuk memimpin pembelajaran, melatih kepemimpinan. Jadi dia merasa diakui dan didengar seperti itu. Memimpin, kemudian balik lagi ke kursinya, yang lainnya juga ikut berdoa. Seperti itu salah satu cara atau trik untuk ya memotivasi siswa atau murid yang ada di kelas agar dia merasa dianggap, merasa diakui dan didengar. Oke, lanjut. Ya, motivasi perilaku manusia. Ini setiap perilaku yang kita lakukan itu pasti ada motivasinya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini motivasi yang paling rendah. Contoh, saya berangkat pagi-pagi ke sekolah karena takut ditegur kepala sekolah. Itu contohnya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Takut nanti ditegur Pak Kepala. Jadi berangkatnya pagi-pagi sekali. Padahal nggak ngapa-ngapain pagi-pagi. Padahal di rumah juga belum beres karena takut dihukum sama Pak Kepala atau merasa tidak nyaman lah kalau berangkat siang-siang keduluan kepala sekolah. Itu motivasi yang paling rendah yang ada di diri kita. Ada lagi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ingin merasa dipuji. Contohnya nih, saya berangkat pagi-pagi, di depan kan banyak wali murid yang nganter anaknya. Saya merasa ingin dipuji. Dia loh kayak Bu Enti berangkatnya pagi-pagi. Nah, seperti itu. Itu contoh dari luar juga, motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, dan untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Itu juga contoh motivasi eksternal. Dan contoh yang paling bagus itu maksud saya motivasi yang paling bagus, yang paling tinggi tingkatnya yang ada dari dalam diri kita, yaitu untuk menjadi orang yang bijak atau menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Contohnya tadi, kalau saya berangkat pagi-pagi itu ya memang saya ingin berangkat pagi, saya ingin menjadi pribadi yang lebih baik, saya ingin menjadi anak-anak itu mengikuti saya, perilaku saya, ingin menjadi teladan yang baik bagi murid-murid. Itu adalah contoh atau motivasi yang paling tinggi tingkatnya, yang termasuk ini motivasi internal. Kalau yang dua ini untuk menghindari hukuman dan ingin mendapatkan imbalan adalah motivasi eksternal. Lanjut. Ya, termasuk ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di sini kita belajar hukuman. Saya sendiri sering menghukum anak-anak itu dulu. Hukuman adalah modelnya paksaan, cenderung satu arah dari guru saja. Kemudian tidak terencana dan tiba-tiba, mencoba mengontrol anak dan dengan penguatan negatif. Jadi paksaan modelnya. Kalau menghukum kan kita paksaan. Misalnya saya menghukum anak saya itu kalau tidak mengerjakan PR, saya suruh berdiri di depan kelas, tegak di depan. Jadi nggak ikut belajar. Itu dulu. Saya pernah juga menerapkan hukuman di kelas saya. Hukuman itu terjadi secara tiba-tiba. Tidak ada rencana sebelumnya. Jadi kamu tidak mengerjakan PR ya, silakan berdiri di depan kelas. Nah, seperti itu. Itu terjadi secara tiba-tiba dan cenderung satu arah karena hukuman itu yang memberikan adalah guru. Tidak ada nego-nego sama murid, tidak ada. Kemudian mencoba mengontrol anak. Dengan menghukum kita mencoba mengontrol anak agar kita tetap agar anak tadi tetap mengerjakan PR. Nyatanya ada anak yang lupa,
ada anak yang bukunya ketinggalan, ada anak yang tadi malam pergi entah kemana ikut orang tua jadi tidak sempat mengerjakan PR. Banyak alasan, padahal kita inginnya anak itu mengerjakan PR, kita mengontrol anak, ternyata mengontrol anak itu tidak bisa. Yang bisa mengontrol anak itu adalah yang murid itu sendiri. Dan yang bisa mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri, bukan orang lain, bukan anak, bukan kepala sekolah tadi takut dihukum, takut tidak nyaman karena datangnya siang gitu. Jadi yang mengontrol diri kita ya diri kita sendiri. Yang bisa mengontrol anak itu sendiri. Kemudian konsekuensi itu terencana. Murid tetap dibuat tidak nyaman, mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Bedanya dengan hukuman, kalau konsekuensi itu udah ada aturan-aturan sebelumnya. Jadi kalau murid melanggar dapat hukuman, tetap dapat hukuman. Kalau hukuman tadi kan tidak ada aturan yang sebelumnya, secara tiba-tiba, tidak terencana. Kalau konsekuensi, contohnya saat upacara ada anak-anak yang tidak memakai atribut lengkap, dihukum membersihkan sampah. Nah, itu adalah contoh konsekuensi yang ada di sekolah kita. Kemudian restitusi, memberikan kesempatan kepada murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaborasi murid mencari solusi atas permasalahan. Jadi restitusi ini kita memberikan peluang untuk anak mencari solusi atas masalahnya sendiri. Jadi kalau dia bersalah, dia sendiri yang mencari solusinya bagaimana ke depannya untuk memperbaiki kesalahannya. Bukan langsung kita hukum, kamu tidak lengkap dihukum ngambilin sampah, membersihkan sampah dan lain-lainnya. Jadi kalau dengan restitusi kita cari tahu dulu akarnya tuh di mana. Kenapa kamu tidak berseragam lengkap? Kita tanya dulu alasannya apa tidak berseragam lengkap. Kemudian kita cari tahu dengan cara memancing anak dengan bernalar kritis bagaimana dia bisa mencari solusinya untuk memperbaiki kesalahannya di masa depan. Selanjutnya, ya, miskonsepsi tentang teori kontrol. Seperti yang saya bilang tadi, yang bisa mengontrol diri kita, ya diri kita sendiri. Yang bisa mengontrol anak itu sendiri. Ilusi guru mengontrol murid itu sebenarnya tidak bisa dilakukan, apalagi dengan hukuman atau imbalan, penghargaan dan lain-lain, itu tidak bisa mengontrol diri anak. Kalaupun bisa, itu hanya sebentar. Selanjutnya dia kembali pada kontrol mereka sendiri. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian ada lagi ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Dan ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa itu juga tidak benar. Mentang-mentang kita dewasa, kok kita nyuruh anak seenaknya sendiri. Nah, kamu ini. Nah, itu padahal tidak dibenarkan. Selanjutnya, ya, 5 posisi kontrol guru. Yang pertama penghukum. Itu ada gambarnya, ilustrasinya. Penghukum, kita menghukum anak dengan tidak terencana dan tiba-tiba seperti tadi. Misalnya kalau di kelas saya pernah menghukum anak yang tidak mengerjakan PR untuk berdiri di depan kelas. Itu adalah penghukum. Posisi kontrol saya sebagai guru di situ sebagai penghukum. Kemudian pembuat merasa bersalah. Guru itu pernah mengeluarkan kata-kata yang bisa membuat anak-anak merasa bersalah. Ya gimana ini? Pikiran anak-anak. Jadi di situ kita sebagai guru menempati posisi sebagai pembuat merasa bersalah. Kemudian ada lagi sebagai teman, kita itu juga mempunyai posisi sebagai teman dengan anak. Contohnya misalnya kalau dengan teman, ayo dong kerjakan PR-nya. Kata-kata yang dari kita yang kita keluarkan untuk anak-anak. Kalau membuat rasa bersalah tadi misalnya kata-kata yang kita keluarkan itu, nah kan tidak mengerjakan PR, ibu kecewa sama kamu. Nah itu membuat anak-anak merasa bersalah. Jadi aduh gimana nih ibu kecewa. Jadi mereka merasa bersalah, emosinya tidak stabil. Kemudian sebagai pemantau ini
dia guru menjalankan konsekuensi. Pertama adalah kemudian karena murid yang tadi mau nanti posisi pemantau seperti Anda memakai baju lengkap, kita sudah posisi guru sebagai pemantau. Yang selanjutnya ada sebagai manajer. Manajer ini tugasnya yaitu mengatur anak-anak dengan cara restitusi tadi jika anak melakukan kesalahan. Jika anak-anak melakukan kesalahan, posisi kita sebagai manajer yaitu menanyakan dulu apa alasannya anak-anak melanggar kesalahan tersebut. Kemudian kita menstabilkan emosinya. Pasti anak-anak itu merasa bersalah, Pak Bu. Ketika dia melanggar suatu peraturan, pasti merasa bersalah. Kemudian tugas kita itu kita menstabilkan emosinya. Nggak apa-apa, kata gurunya. Kalau jika ingin menstabilkan emosinya, kita bilang nggak apa-apa. Yang namanya manusia itu tidak ada yang sempurna. Nah itu tahapan-tahapannya ada di segitiga restitusi yang nanti juga kita akan bahas bersama. Setelah menanyakan, menstabilkan tidak berseragam lengkap. Kemudian kita cari tahu dengan cara memancing anak dengan bernalar kritis bagaimana dia bisa mencari solusinya untuk memperbaiki kesalahannya di masa depan. Selanjutnya, ya, miskonsepsi tentang teori kontrol. Seperti yang saya bilang tadi, yang bisa mengontrol diri kita, ya diri kita sendiri. Yang bisa mengontrol anak itu sendiri. Ilusi guru mengontrol murid itu sebenarnya tidak bisa dilakukan, apalagi dengan hukuman atau imbalan, penghargaan dan lain-lain, itu tidak bisa mengontrol diri anak. Kalaupun bisa, itu hanya sebentar. Selanjutnya dia kembali pada kontrol mereka sendiri. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian ada lagi ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Dan ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa itu juga tidak benar. Mentang-mentang kita dewasa, kita nyuruh anak seenaknya sendiri. Nah, kamu ini. Nah, itu padahal tidak dibenarkan. Selanjutnya, ya, 5 posisi kontrol guru. Yang pertama penghukum, itu ada gambarnya, ilustrasinya. Penghukum, kita menghukum anak dengan tidak berencana dan tiba-tiba seperti tadi. Misalnya, kalau di kelas saya pernah menghukum anak yang tidak mengerjakan PR untuk berdiri di depan kelas, itu adalah penghukum. Posisi kontrol saya sebagai guru di situ sebagai penghukum. Kemudian pembuat merasa bersalah. Guru itu pernah mengeluarkan kata-kata yang bisa membuat anak-anak merasa bersalah. Ya, gimana nih? Di pikiran anak-anak. Jadi di situ kita sebagai guru menempati posisi sebagai pembuat merasa bersalah. Kemudian ada lagi sebagai teman, kita itu juga mempunyai posisi sebagai teman dengan anak. Contohnya misalnya kalau dengan teman, ayo dong kerjakan PR-nya. Kata-kata yang dari kita keluarkan untuk anak-anak. Kalau membuat rasa bersalah tadi, misalnya kata-kata yang kita keluarkan itu, nah kan tidak mengerjakan PR, ibu kecewa sama kamu. Nah itu membuat anak-anak merasa bersalah. Jadi aduh gimana nih, ibu kecewa. Nah, jadi mereka merasa bersalah, emosinya tidak stabil. Kemudian sebagai pemantau ini dia guru menjalankan konsekuensi. Pertama adalah karena murid yang tadi mau nanti posisi pemantau seperti Anda memakai baju lengkap, kita sudah posisi guru sebagai pemantau. Yang selanjutnya ada sebagai manajer. Manajer ini tugasnya yaitu mengatur anak-anak dengan cara restitusi tadi jika anak melakukan kesalahan. Jika anak-anak melakukan kesalahan, posisi kita sebagai manajer yaitu menanyakan dulu apa alasannya anak-anak melanggar kesalahan tersebut. Kemudian kita menstabilkan emosinya. Pasti anak-anak itu merasa bersalah, Pak Bu. Ketika dia melanggar suatu peraturan, pasti merasa bersalah.
Kemudian tugas kita itu kita menstabilkan emosinya. Nggak apa-apa, kata gurunya. Kalau jika ingin menstabilkan emosinya, kita bilang nggak apa-apa. Yang namanya manusia itu tidak ada yang sempurna. Nah itu tahapan-tahapannya ada di segitiga restitusi yang nanti juga kita akan bahas bersama. Setelah menanyakan menstabilkan emosinya, kita tanyakan kira-kira solusinya apa. Yang mencari solusi itu muridnya sendiri, bukan kita. Jadi kita pancing anak itu dengan pertanyaan-pertanyaan agar anak-anak bisa bernalar kritis. Nah, bernalar kritis tadi salah satu perwujudan dari profil pelajar Pancasila. Jadi semuanya itu berkesinambungan, berkaitan. Seperti itu. Lanjut ya. Ya, contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Ada satu kasus, ya seperti yang saya sebutkan tadi, kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kita sebagai penghukum pasti mengeluarkan kata-kata, yaitu contohnya hormat ke tiang bendera selama 1 jam. Kita menghukum anak-anak tersebut dengan hormat ke tiang bendera selama 1 jam. Itu hukumannya secara tiba-tiba, tidak terencana. Itu contohnya kita menempati posisi sebagai penghukum. Jika kita membuat rasa bersalah kepada anak-anak, kita mengeluarkan kata-kata, berapa kali ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu. Nah, kata-kata rendah nadanya, tapi dia membuat anak-anak itu merasa bersalah banget. Jadi anak-anak emosinya tidak terkontrol di situ. Lanjutnya. Nah, kalau kita sebagai teman anak-anak, kita pasti mengeluarkan kata-kata, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Jadi kita memaafkan seperti kayak teman sendiri lah, seperti itu kata-katanya. Sedangkan sebagai pemantau, yaitu kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi. Nah itu kalau kita sebagai pemantau, kita menerapkan hukuman yang sudah ada peraturan di sebelumnya. Lanjutnya. Nah kalau kita sebagai manajer tadi mengatur atau menengahi dari permasalahan anak-anak, kita akan berbicara atau bilang ke anak itu, apa kamu tahu kesalahanmu? Jadi anak-anak pasti, ya bu, ya Pak, tahu dia kesalahannya. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, jadi anak itu berpikir. Kita memberikan pertanyaan-pertanyaan agar anak itu bisa berpikir. Dia berpikir bagaimana memperbaiki kesalahanku. Pasti ada yang bilang, Bu mau pulang dulu mau ngambil dasi, misalnya. Bu, uang sanguku mau buat beli dasi aja. Berbagai macam jawaban pasti dilontarkan sama anak-anak. Karena dia berpikir untuk bagaimana melakukan sesuatu untuk menebus kesalahannya tadi. Lanjutnya. Oh ya, sebelum ke sini ke atas lagi. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Posisi kontrol guru ada 5. Ada sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, apalagi? Pemantau, teman, dan manajer, ada 5. Kalau paham kita lanjut, kita coba bareng-bareng apa saja posisi kontrol guru. Misalnya, seorang guru berkata, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira ini posisi kontrolnya apa Bapak Ibu? Sebagai apa? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Sambil marah nih gurunya. Benar sekali sebagai penghukum. Coba next. Nah, benar ya, sebagai penghukum kamu tidak pernah benar melakukannya. Kita hukum mereka dengan kata-kata tidak pernah benar, seolah-olah semuanya salah. Selanjutnya, nah ini gurunya bilang ke muridnya, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi kontrol guru sebagai apa Bapak Ibu? Iya, membuat rasa bersalah. Coba kita cek
Benar sekali, pembuat merasa bersalah. Jadi anak-anak merasa bersalah karena ibunya sudah kecewa dengan kata-kata seperti itu, anaknya merasa bersalah. Selanjutnya, kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Kira-kira posisi kontrol guru menempati posisi apa? Ya, jadi ini ada peraturannya, kalau tidak mengerjakan tugas dia tidak mendapatkan nilai. Jadi posisi kontrol guru sebagai benar sekali, pemantau. Cek, benar, pemantau. Selanjutnya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ini guru bertanya pada muridnya. Untuk menyelesaikan masalah ini, anak-anak bersalah, terus kita tanya, apa rencananya untuk memperbaiki kesalahannya? Posisi kontrol guru adalah sebagai, coba klik selanjutnya, manajer. Ya, kita memberi peluang kepada murid untuk menyelesaikan masalahnya sendiri, tapi tidak lupa kita juga menuntun anak-anak agar tidak keluar dari jalan yang salah. Paham ya Bapak Ibu untuk posisi kontrol guru? Oke, terima kasih. Selanjutnya ada keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas saja? Kenapa harus keyakinan kelas? Bapak Ibu ada yang tahu? Apa bedanya keyakinan kelas dan peraturan kelas? Bedanya, kalau peraturan kelas itu yang membuat adalah gurunya. Anak-anak di kelas ini kita tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh ini. Nah, tapi kalau keyakinan kelas itu yang membuat adalah muridnya sendiri. Jadi silakan tentukan apa yang tidak boleh dilakukan dalam kelas ini. Misalnya seperti itu. Dengan begitu anak-anak bisa menyampaikan idenya, bisa menyampaikan pendapatnya, apa sih yang tidak boleh. Misalnya dia punya temannya nakal nih, suka lari-lari, bisa saja dia menulis di situ, bisa nulis di papan tulis, bisa nulis di sticky note, lembar-lembar kecil gitu. Kita kumpulkan nanti pendapat anak-anak itu. Misalnya tidak boleh lari-lari dalam kelas. Biasanya kan banyak tuh yang suka lari-lari di dalam kelas. Anak-anak, setiap siswa mempunyai kesempatan yang sama, yaitu membuat peraturan-peraturan di kelas. Kita nyebutnya peraturan dulu di kelas itu. Nanti kita pilah-pilah mana yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, yang sesuai dengan profil belajar Pancasila. Nah, disitulah nanti kita tetapkan menjadi keyakinan kelas. Jadi kalau keyakinan kelas yang membuat adalah siswa, dan peraturan kelas yang membuat adalah guru. Itu bedanya. Karena semuanya berpusat pada murid. Selanjutnya pembentukan keyakinan kelas. Nah, yang seperti saya jelaskan tadi, kata-kata yang dibuat anak-anak itu bersifat abstrak. Kemudian berupa pernyataan universal, masih umum. Tidak boleh ini, tidak boleh ini, terserah, bebas anak-anak yang membuatnya. Karena peraturan yang dibuat mereka akan dijalankan oleh mereka sendiri. Dibuat dalam pernyataan positif. Nah, pernyataan positif ini contohnya seperti tadi kan anak-anak misalnya tidak boleh lari-lari dalam kelas. Itu adalah kalimat negatif. Nah, nanti kita ubah bersama-sama dengan anak-anak. Kalimat positifnya bagaimana? Jadi kalimat positifnya itu misalnya main di luar kelas. Jadi tidak ada kata-kata tidak boleh gitu. Belum tepat. Itu masih menjadi kesepakatan kelas. Jadi kalau untuk membentuk keyakinan kelas, diubah kalimatnya menjadi kalimat positif. Selanjutnya sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Ya, misalnya datang tepat waktu. Kalau hujan-hujan, Bu, mohon maaf di sini jalannya licin, ya nggak apa-apa lah, agak sayang dikit. Apalagi rumahnya anaknya jauh, jalannya licin. Jadi kita bisa menyesuaikan dan mudah diterapkan. Selanjutnya semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi kita mendengarkan ide-ide anak, pendapat-pendapat anak. Jadi anak-anak itu merasa dihargai, merasa dianggap di kelas itu karena dia sudah mencoba untuk berbicara meskipun dia lewat catatan-catatan kecil mereka. Lanjutnya.
Ya, ini dia restitusi. Apa itu restitusi? Apa tujuan restitusi? Dan sudah pernahkah melaksanakan restitusi? Next. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Yang saya bilang tadi yaitu restitusi adalah mencari solusi atas masalah mereka sendiri. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk permasalahan mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Selanjutnya, berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan merupakan bagian dari proses pembelajaran. Jadi jangan murid anak-anak kita di kelas, guru saja juga sering melakukan kesalahan karena guru dan murid adalah manusia yang tidak sempurna. Jadi wajar kalau buat kesalahan. Jadi jangan tiba-tiba atau langsung kita menghukum anak-anak, kamu ini salah. Nah, padahal itu tidak semuanya berpusat pada murid. Selanjutnya pembentukan keyakinan kelas. Nah, yang seperti saya jelaskan tadi, kata-kata yang dibuat anak-anak itu bersifat abstrak, kemudian berupa pernyataan universal, masih umum. Tidak boleh ini, tidak boleh ini, terserah bebas anak-anak yang membuatnya. Karena peraturan yang dibuat mereka akan dijalankan oleh mereka sendiri. Dibuat dalam pernyataan positif. Nah, pernyataan positif ini contohnya seperti tadi kan anak-anak misalnya tidak boleh lari-lari dalam kelas. Itu adalah kalimat negatif. Nah, nanti kita ubah bersama-sama dengan anak-anak. Kalimat positifnya bagaimana? Jadi kalimat positifnya itu misalnya main di luar kelas. Jadi tidak ada kata-kata tidak boleh gitu. Belum tepat. Itu masih menjadi kesepakatan kelas. Jadi kalau untuk membentuk keyakinan kelas itu diubah kalimatnya menjadi kalimat positif. Selanjutnya sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Ya, misalnya datang tepat waktu. Kalau hujan-hujan, Bu, mohon maaf di sini jalannya licin, ya nggak apa-apa lah, agak sayang dikit. Apalagi rumahnya anaknya jauh, jalannya licin. Jadi kita bisa menyesuaikan dan mudah diterapkan. Selanjutnya semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi kita mendengarkan ide-ide anak, pendapat-pendapat anak. Jadi anak-anak itu merasa dihargai, merasa dianggap di kelas itu karena dia sudah mencoba untuk berbicara meskipun dia lewat catatan-catatan kecil mereka. Lanjutnya. Ya, ini dia restitusi. Apa itu restitusi? Apa tujuan restitusi? Dan sudah pernahkah melaksanakan restitusi? Next. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Yang saya bilang tadi yaitu restitusi adalah mencari solusi atas masalah mereka sendiri. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk permasalahan mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Selanjutnya, berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan merupakan bagian dari proses pembelajaran. Jadi jangan murid anak-anak kita di kelas, guru saja juga sering melakukan kesalahan karena guru dan murid adalah manusia yang tidak sempurna. Jadi wajar kalau buat kesalahan. Jadi jangan tiba-tiba atau langsung kita menghukum anak-anak, kamu ini salah. Nah, padahal itu tidak benar. Guru juga
sering salah. Jadi kata-kata yang untuk menstabilkan identitas anak-anak yang ketika berbuat kesalahan itu, contohnya berbuat salah itu wajar. Jangankan anak-anak, guru juga pernah berbuat kesalahan. Kemudian tidak ada manusia yang tidak sempurna, semua pernah berbuat kesalahan. Kita juga bisa menstabilkan identitas anak-anak itu, menstabilkan emosi ketika anak-anak merasa bersalah dengan ibu juga pernah melakukan hal yang sama, misalnya mempertahankan sesuatu sehingga mereka bisa berantem, itu contoh permasalahan anak. Ibu juga pernah melakukan itu, nah, biar dia itu merasa aman, kita lindungi. Kemudian bisa juga kita bilang kepada murid-murid, ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi yang mana benar mana salah itu tidak penting, yang penting adalah solusinya. Dan kita juga bisa berkata pada anak, kamu berhak merasa begitu. Jadi dia mempertahankan perasaannya yang jengkel sama temannya karena udah dipukul misalnya, kita bisa mempertahankan perasaan anak-anak tersebut dengan berkata kamu berhak merasa seperti itu. Selanjutnya, segitiga restitusi. Jadi ada tahapan-tahapan penerapan restitusi, yaitu dengan model segitiga. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Restitusi, tahapan yang pertama adalah validasi tindakan yang salah. Tahapan yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi anak-anak yang emosinya tidak terkontrol kita stabilkan dulu. Kemudian validasi tindakan yang salah, kita menanyakan apa alasan-alasan anak berbuat seperti itu. Misalnya kasus yang terjadi di sini tadi, tidak memakai atribut yang lengkap, kita tanya dulu alasannya kenapa kok tidak memakai atribut yang lengkap, padahal kalau hari Senin sudah diumumkan. Bisa saja anak-anak tadi bilang, Bu, dasiku hilang, Bu, topiku gak tahu kemana. Misalnya, Bu, udah hilang tapi buku belum beliin yang baru. Kenapa nggak beliin? Belum gajian. Bisa juga seperti itu, alasannya itu banyak dan ada. Karena selama ini kita tuh tidak pernah mendengarkan, taunya ada itu. Selama ini padahal ada dan banyak bahkan alasan-alasan anak untuk tidak beratribut lengkap. Kemudian jika kita sudah tahu alasannya apa, kita menanyakan keyakinan. Kira-kira bagaimana untuk selanjutnya Senin depan? Jadi anak-anak bisa berpikir nanti aku minta sama ibuku misalnya. Nunggu gajian Bu ya belinya, bisa juga. Anak-anak itu jawabannya banyak Pak sebenarnya. Kalau kita tanya, kadang kita tidak menanya harus begini hukum, begini hukum. Nah, kalau tidak sesuai dengan ketentuan hukum, padahal anak-anak itu punya alasan tersendiri. Dan jika kita tanya pasti ada. Lanjutnya. Oke, sebelum ditutup, ada yang mau tanya lagi tentang materi ini? Persilakan. Terima kasih untuk kesempatannya. Jadi saya mau bertanya. Permasalahannya bahwa saya menyimpulkan untuk sementara ini terkait apa yang Ibu presentasikan, kurang lebih besar penekanan dalam hal sekarang tuh guru tidak ada loh yang namanya hukum-hukum, tidak boleh ini dan sebagainya, yang sesuai dengan kurikulum merdeka sekarang ya seperti itu. Nah itu melatar belakangi masalah itu karena apa ya, namanya murid, nah, jadi karakter itu beda-beda. Jadi timbullah pertanyaan di dalam diri saya, bagaimana cara
ini kan disiplin positif ya, apa yang semuanya dijelaskan itu udah positif, sudah baik, tapi bagaimana cara disiplin positif itu bisa, bagaimana cara guru membangun disiplin positif ya di kelas terutama, dan kemudian bagaimana kalau tidak boleh yang adanya peraturan, tidak boleh kan ya, yang sudah dijelaskan adanya sekarang apa namanya, keyakinan kelas ya, itu langkah awal guru dan murid membuat kesepakatan loh, apa yang namanya kalau awal-awal pembelajaran baru kan, dari kelas 5 ke kelas 6 kan ada kesepakatan. Kalau biasanya kan guru membuat peraturan, kalau di kelas 6 sekarang udah ini, kalau di kelas 5 ini, kalau di kelas 4 dan sebagainya kan, ada langkah kesepakatan awal guru dengan murid. Itu bagaimana kalau dalam kurikulum merdeka, sedangkan yang saya simpulkan tadi, seperti saya bilang tadi, disimpulkannya apa yang Ibu presentasikan itu hukum peraturan itu sekarang sudah tidak boleh. Terima kasih atas pertanyaannya, luar biasa sekali. Ya, untuk menjadi langkah awal, bagaimana kita menerapkan peraturan kelas yang sudah ditiadakan itu menjadi keyakinan kelas. Ada keyakinan kelas, ada keyakinan sekolah. Jadi kita bisa menerapkan yang mana. Kalau di sekolah berlaku untuk seluruh warga sekolah, tapi kalau keyakinan kelas berlaku untuk dalam kelas tersebut. Langkah awalnya ya dari diri kita sendiri. Seperti yang saya bilang tadi, tidak ada yang bisa mengontrol diri kita selain diri kita sendiri. Begitu juga dengan anak. Tidak bisa kita mengontrol diri anak, yang bisa mengontrol ya diri mereka sendiri. Misalnya kita berteriak, belajar nak, belajar. Kalau anaknya nggak mau, ya tetap nggak belajar. Kamu kalau nggak belajar dihukum. Kalau nggak mau, mending nggak berangkat anaknya. Begitu, jadi tidak ada yang bisa mengontrol diri anak kecuali anak itu sendiri. Nah, tugas kita itu membangun motivasi intrinsik yang ada di dalam diri anak tersebut. Bagaimana? Contohnya bisa menjadi sebagai tauladan yang baik gurunya. Jadi nanti anak-anak itu terinspirasi sendiri. Wah, ibu ini gini loh, aku mau ikutan lah. Ibu itu udah mau masuk, aku mau masuk duluan. Nah, begitu. Jadi kita tugasnya membangun motivasi intrinsik. Kemudian untuk keyakinan kelas tadi, bagaimana caranya atau langkah awalnya kita yang menerapkan. Jadi kita berdiskusi dulu, berkolaborasi dengan anak-anak. Anak-anak hari ini kita membuat kesepakatan. Kita jangan langsung ke keyakinan, kesepakatan dulu atau peraturan. Jadi anak-anak itu kan biasanya peraturan. Jadi ya peraturan boleh. Jadi kita mau peraturan di kelas, kita ini nggak boleh ngapain di kelas. Silakan sampaikan pendapatmu, silakan tulis ide-idemu, misalnya itu. Anak-anak mulai seperti tidak. Kalau tidak boleh nyontek, boleh. Kita perbolehkan semuanya apa yang diungkapkan anak-anak itu kita perbolehkan. Iya benar, tidak ada yang salah. Karena apa, peraturan yang mereka buat itu yang mereka sendiri yang membuatnya. Kenapa disebut keyakinan tidak peraturan? Ya karena itu tadi ya yang membuat anak-anak. Contoh yang nyata itu misalnya kalau keyakinan, contohnya kalau kita sakit kepala, punya obat sakit kepala juga, kita yakin nggak mau minum obat itu? Yakin sembuh nggak maksud saya? Kalau minum obat itu, yakin ya? Nah beda halnya dengan kita sakit kepala, tapi kita punyanya obat sakit perut, yakin sembuh nggak kalau mau minum itu? Nggak sembuh karena nggak nyambung obatnya. Begitu juga dengan keyakinan. Kalau kita sudah yakin, anak-anak yakin, nah ini tulisanku ini, nah seperti itu. Jadi anak-anak itu kan merasa dihargai. Jadi kalau anak-anak udah yakin dengan peraturan yang mereka buat, kata-kata yang mereka buat, anak-anak dengan sendirinya akan melakukan peraturan tersebut, keyakinan tersebut. Kalau sudah yakin, pasti dijalankan. Nah tugas kita yaitu menciptakan motivasi intrinsik. Jadi mereka yang buat, mereka yang menjalankan. Kita tinggal mengiyakan, meng-ACC dan mengapresiasi segala bentuk apapun itu yang datangnya dari anak. Karena kurikulum merdeka ini intinya pembelajaran berpusat pada murid. Jadi semuanya tentang murid. Kita hanya menuntut dan menumbuh kembangkan minat-minat yang ada di dalam diri murid. Begitu Pak Yuda?
ujung acara ada penutup dalam benang program bisnis positif. Hanya guru memiliki standar kepribadian profesional. Jadi bagaimana kita mau jadi contoh yang baik kalau kita sendiri belum baik. Dan sosial yang baik di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Kira-kira kita ini berada di posisi kontrol yang mana selama ini? Kalau saya pernah menjadi penghukum, pernah membuat rasa bersalah anak-anak, pernah. Dan sekarang saya coba untuk menerapkan posisi kontrol sebagai manajer. Kemudian bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini standar nasional pendidikan. Selanjutnya, ya, salam dan bahagia kami dari Guru Penggerak Angkatan 8. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf segala kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Sesuai dengan kesepakatan kita kemarin, kita hari ini akan melakukan kegiatan membuat keyakinan kelas. Sudah paham tentang keyakinan kelas? Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah peraturan kelas yang dibuat oleh murid. Kalau peraturan kelas dibuat oleh sekolah atau ibu guru, tapi kalau keyakinan kelas yang buat murid-murid sendiri. Apa tujuannya membuat keyakinan kelas? Pintar agar anak-anak menjadi lebih disiplin dan bertanggung jawab. Sekarang siapa yang mau bantu ibu masang karton di depan? Oke, silakan maju bantu ibu ya. Ya.
kalian menentukan apa saja peraturan yang harus kita taati di kelas ini. Bisa? Diskusikan secara berkelompok boleh. Kemudian tulis di sini, nanti kalau sudah ditulis di sini baru ditempel di karton yang sebelah sana, sebelah sana ya. Nanti. Bagaimana? Diskusi ya, berkelompok. Oke. Silakan berdiskusi, tentukan peraturan yang harus kita taati di kelas ini. Tapi berdiskusi apa ya kalau kamu itu apa ya? Diskusi beneran, iya tulislah. Yang ini bisa? Peraturannya apa aja kalau kelas ngapain? Boleh ngapain? Satu aja. Kan banyak nih, satu masih satu. Sudah? Yang sudah silakan tempel depan. Kelompok ini dulu. Kelompok satu dulu. Ya, sebelah sana ya. Ya. Lanjut kelompok dua yang sudah.
Sudah semua? Ada baca bersama, Ibu bacakan di sini. Ada banyak sekali peraturan-peraturan yang tulis untuk kelas ini. Yang pertama, tidak boleh main di kelas. Bagus. Tidak boleh main di dalam kelas, tidak boleh datang terlambat. Kemudian tidak boleh makan di kelas. Bagus. Tidak boleh buang sampah sembarangan. Bagus. Pakaian harus bersih. Oke. Kemudian tidak boleh lari-lari dalam kelas. Bagus. Tidak boleh bicara dinding. Pintar. Tidak boleh tidur. Tidak boleh membuang sampah sembarangan dan tidak boleh ribut di dalam kelas. Ini yang dari cowok-cowok. Yang dari cewek-ceweknya harus pakai sepatu. Benar, nggak boleh pakai sandal ya. Makan harus di luar kelas. Kemudian tidak boleh makan saat belajar. Jadi makannya kapan? Istirahat. Tidak boleh main di dalam kelas, harus mematuhi guru. Tidak boleh main di kelas sama saat belajar harus disiplin. Dari banyak peraturan yang di sini ada kalimat negatifnya. Contohnya tidak boleh main di kelas, tidak boleh tidur. Nah, itu adalah contoh kalimat negatif. Sekarang kita ubah kalimat negatif itu menjadi kalimat positif. Nanti silakan ditulis lagi, kita tempel di sebelah sini kalimat positifnya. Bisa? Contohnya, kalau tidak boleh main di kelas, berarti kalimat positifnya gimana? Nah, main di luar kelas. Itu ya, bisa? Nah, kalau tidak boleh lari-lari di dalam kelas, berarti bagaimana? Ya, lari di. Oke, bisa? Yang kalimatnya tidak negatif, nggak usah nulis lagi. Tulis lagi yang itu kita tambah di sini juga boleh. Yang pink. Tulis lagi di sini kalimat positif. Silakan ditulis kalimat positifnya. Kalau udah tadi peraturannya udah kalimat positif, ya tulis lagi. Oh boleh, silakan.
Ya, jadi kata-kata tidak boleh itu diubah. Ya udah, ubah ya. Bisa sih, bisa. Bisa? Sudah? Bisa? Ngobrol sama temennya. Kalau nggak sama saya. Sudah? Silakan dari kelompok 4 dulu, tanpa ke depan sini. Apa enggak? Kelompok 3. Nah, kayaknya biru yang pakai kelompok 2 silakan makan dulu. Lupa tadi. Saya biru yang ya, sudah silakan dulu. Kelompok 1. Jatuh tolong. Sini. Coba kita bacakan bersama-sama kalimat positif yang sudah diubah tadi. Makan setelah belajar, boleh. Main di luar kelas. Kemudian pakaian harus bersih. Lari-lari di lapangan. Datang harus tepat waktu. Bagus. Semuanya sudah bisa menyusun kalimat negatif menjadi kalimat positif. Sekarang kita tentukan